Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Oke, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan kuat sehingga pada saat ini kita masih bisa belajar untuk mencari ilmu, karena dengan ilmu itu bisa menjelajah dunia. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, sebelum itu Bapak akan memperkenalkan diri. Nama saya Rintoya Daul. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Papua. Pada saat ini saya menjadi peserta PPG atau ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, satu orang dulu pimpin kita dalam doa. Adik Sonia, silakan. Doa. Teman-teman, Bapak yang baik, Bapak yang dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan belajar dan berkati agar kami bisa belajar dan bisa praktekkan dalam keberkahan Tuhan. Dan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk adik Sonia. Pada saat ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Alvin, Purnawan, Nyoman, Indriani. Ada yang tahu mereka kemana? Atau alasan mereka kenapa tidak hadir? Tiada kabar. Tidak kabar. Tapi mereka masih sehat. Ya. Oke. Puji Tuhan, kalau mereka masih sehat mungkin mereka ada halangannya. Kemarin kalian sudah ataupun kita sudah belajar tentang apa kemarin? Menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita sudah belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat dan juga menentukan nilai optimum dan juga ada sumbu simetri. Ya, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat di sana ada langkah-langkahnya. Ada yang masih ingat langkah-langkahnya? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Oke, adik. Silakan kita lagi sampaikan itu. Jika titik potong sumbu Y, maka diperoleh nilai X sama dengan 0. Jika titik potong sumbu X, maka diperoleh nilai Y sama dengan 0. Ya, jika ya dalam menggambar grafik fungsi kuadrat sesuai yang dikatakan tadi adik Dela, bahwa ada langkah-langkahnya. Yang pertama tadi, kalau titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kalau titik potong dia sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Itu adalah langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang berupa persamaan langsung. Persamaannya. Ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yang lain. Itu apa yang saya tahu yang cara yang lain? Oke. Bisa juga menggunakan tabel. Iya, bisa juga menggunakan tabel. Tabel. Tapi kenapa dulu untuk tadi? Bisa juga menggunakan tabel. Kalau dalam menggunakan tabel, yang penting kita ketahui dulu domainnya nilai-nilai X-nya, dan untuk kita masukkan pada pembatasnya, daerah pembatasnya atau domainnya, dan kita akan memperoleh titik-titik koordinatnya. Kalau sudah kita peroleh titik-titik koordinatnya, tinggal kita masukkan ataupun gambarkan pada diagram kartesius. Kita tinggal melukis. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham toh? Ya. Dalam menggambar grafik fungsi kuadrat ini, untuk materi yang kemarin itu adalah sebagai materi dasar kita untuk masuk pada pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang menentukan fungsi kuadrat. Kalau kita tidak tahu menggambar grafik fungsi kuadrat, maka kita tidak akan tahu untuk materi hari ini. Yang pastinya siswaku sekalian, pernahkah lihat lampu lalu lintas? Pernah? Ya. Pernah? Ya. Belum pernah? Sudah? Sudah. Semua? Oke. Lampu lalu lintas itu ada berapa warnanya? 3. Ya. Ada 3. Warna apa saja yang ada? Warna Hijau. hijau. Ada Warna kuning. Merah. warna hijau itu tandanya apa? Warna hijau tanda untuk
Pak akan punya satu permainan, hanya mengganti saja fungsi dari lampu warna merah tadi, lampu warna-warna tadi. Silakan berdiri dulu. Nah, kalau merah, kalau hijau itu akan menghadap ke kanan dan ucapkan siap belajar matematika. Dan kalau kuning menghadap ke kiri dan katakan matematika menyenangkan. Tetapi kalau merah posisi siap dan katakan tuntaskan matematika. Bisa? Bisa. Oke, siap dulu. Hijau. Siap belajar matematika. Oke. Kuning. Matematika menyenangkan. Merah. Tuntaskan matematika. Oke, berikan aplaus dulu. Bisa diingat-ingat, ha? Untuk kebetulan ini, yaitu kita akan belajar tentang menentukan fungsi kuadrat ataupun menyusun fungsi kuadrat dengan model problem based learning. Adapun indikator dan adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kita capai sebentar, siswa sekalian capai sebentar, yaitu dengan mengamati LKPD yang ada, siswa sekalian akan bisa menjelaskan hubungan antara koefisien dari persamaan bentuk variabel, persamaan umum fungsi kuadrat kaitannya dengan grafik fungsinya, kurvanya mengarah kemana, ke atas, ke bawah, dan juga yang kedua itu dengan mengamati LKPD yang ada, siswaku sekalian bisa menjelaskan hubungan diskriminan hubungannya terhadap persamaan ataupun persamaan grafik fungsi yang ada, bentuk kurvanya seperti apa dan kurvanya itu seperti apa. Kalau diskriminannya seperti ini, sama dengan 0, lebih besar 0, atau kurang dari 0, kurvanya seperti apa, menyinggung ataupun memotong sumbu X, ataupun tidak menyinggung sumbu X, seperti tidak memotong sumbu X, itu akan Anda belajar sebentar. Dan melalui amatan video, sebentar akan mengamati video, dan siswa sekalian akan mengamati video tersebut dan menyampaikan apa yang menjadi hasil amatannya, sehingga di sini bisa siswa sekalian menentukan fungsi kuadrat ataupun menyusun fungsi kuadrat, persamaan fungsi kuadrat. Dan melalui diskusi dari masing-masing kelompok yang ada dan diskusi bersama guru, siswaku sekalian bisa merumuskan fungsi kuadrat dan menerapkan dan mempelajari ataupun menyelesaikan materi ataupun penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat proses pembelajaran sebentar, siswa diharapkan harus ada gotong royong, harus ada kerjasama, semangat, dan juga kritis dalam berpikir dan menyelesaikan permasalahan, dan kreatif dan bertanggung jawab. Pak akan mengecek ataupun mengetes kemampuan awal dari peserta didik yang ada, bagaimana kemampuan awalnya sebelum mempelajari materi menentukan fungsi kuadrat. Kita akan melakukan soalnya. Dengan kemampuan awal yang Anda miliki pada saat pembelajaran kemarin, coba Anda kerjakan semampunya. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah?
Oke, waktunya habis. Akan kumpul. Adapun garis-garis besar untuk pembelajaran kita saat sebentar yang akan kita harus lewati sama-sama, menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 buah titik, dan juga melalui 3 buah titik sini kita akan mensubstitusikannya setiap titik koordinatnya itu pada bentuk umum persamaan kuadrat, sehingga sebentar dia akan menghasilkan persamaan linear. Persamaan linear, habis itu kita selesaikan masih di pelajaran kelas 8. Kalau persamaan linearnya itu dikerjakan substitusi, eliminasi, kita akan dapatkan nilai A dan nilai B dan nilai C. Kita akan dapatkan hasil dari persamaan kuadrat. Dan juga melalui menentukan fungsi persamaan fungsi kuadrat melalui 2 titik potong pada sumbu X. Juga dan melalui titik balik, menentukan persamaan fungsi kuadrat melalui titik balik. Adapun manfaat untuk dalam belajar menentukan fungsi kuadrat ini, yaitu manfaatnya kalau kita belajar, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menentukan terus memakai ilmunya dalam dunia ekonomi bisnis. Kita bisa memprediksikan, oh iya kalau saya memproduksi barang seperti ini, banyaknya seperti ini, saya akan mendapatkan keuntungan maksimumnya seperti apa. Sudah berbicara tentang maksimum, kita sudah bahas kemarin tentang optimum, ada minimum, ada maksimum. Itu adalah kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi belajar fungsi kuadrat. Adapun banyak hal yang contoh dalam kehidupan sehari-hari penggunaan dari fungsi kuadrat, menentukan fungsi kuadrat, yaitu contoh saat sebentar yang akan Anda amati lewat video yang sudah dibagikan masing-masing kelompok. Itu salah satunya adalah dalam menyenang bola. Oke. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan untuk diamati video yang ada di yang sudah dibagikan di HP masing-masing. Ayo, silakan. Ya, siswaku sekalian kan sudah selesai mengamati video yang sudah dibagikan tadi di HP masing-masing. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Saya Pak, Oke, Pak. setelah kami mengamati video yang kami amati, kita bisa memperkirakan tendangan bola ke gawang dan memperkirakan maksimum bola dalam. Oke, berikan aplaus dulu untuk Adi Gunanda. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Lagi yang lain? Saya Pak, Oke. bukan hanya menendang bola di gawang, tetapi bisa juga kita menendang bola ke teman. Oke. Iya, berikan aplaus lagi untuk itu. Maksudnya tadi saling membantu ya kelompoknya. Arti tadi di sini Adi Fernando katakan bahwa Adi Fernando punya tadi katakan bahwa dengan hasil amatan mereka dari video sepak bola ya tadi ya, tendangan bola ke gawang, itu kan posisi lambungannya membentuk dia fungsi kuadrat. Artinya dikaitkan dalam fungsi kuadrat di sini kita bisa memperkirakan, oh kita melambungkan bola ini agar masuk ke gawang mencetak gol, itu perkiraan lambungannya seperti apa, tingginya, dan juga bukan hanya ke gawang. Adik Juin katakan lagi bahwa ke sesama teman, mengoper ke bola ke teman. Artinya bukan hanya teman kita jaraknya seperti sana, hanya dekat, kita mengoper bolanya terlalu jauh, sehingga kan kita harus memperkirakan jaraknya seperti ini. Oke, selain mengoper bola ke gawang, ke teman, ada lagi yang lain, pertanyaan yang lain? Saya Pak, bagaimana cara menentukan grafik fungsi kuadrat jika kita
grafiknya, maksudnya sudah terbentuk grafiknya kita tentukan. Oke, berikan aplaus dulu untuk adik Tira. Kalau maksud dari adik Tira tadi bahwa kalau dari hasil amatan video mereka, kalau sudah ada grafiknya, bagaimana menyusun persamaan atau fungsi kuadrat persamaan fungsi kuadrat. Oke, semua sudah baik dan sudah sangat luar biasa pertanyaannya. Silakan dibuka halaman situ. Oke. Silakan diamati gambar yang ada di halaman situ, halaman 3. Dan silakan diamati di situ ada gambar aktivitas penenangan bola dan aktivitas pelemparan bola, syuting bola ke keranjang. Dan amati di situ, itu ada hubungannya dengan video yang tadi. Oke. Persilakan diamati. Iya. Setelah Anda mengamati dari hasil amatan video dan LKPD yang ada, silakan Anda saling berdiskusi antar kelompok. Bisa Anda bertanya di sini ke sana dan juga di sini ke sini, dan juga bisa bertukar pikir dengan Pak. Dan dipisahkan, ada yang dipahami, didiskusikan untuk saling aktif dan berinteraksi untuk satu sama lain. Oke. Untuk sebelum masuk pembelajaran, siap. Hijau. Siap belajar matematika. Kuning. Matematika menyenangkan. Merah. Tuntaskan matematika. Oke, berikan apa dulu semua. Oke, silakan diskusikan. Semangat dan tetap semangat. Kalian pasti bisa untuk mengerjakan, karena matematika itu sangat mudah. Semangat, 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 pasti bisa. Semangat, semangat. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, baiklah, karena sudah selesai semua, ya. Saatnya untuk dipresentasikan di depan, dituliskan apa menjadi hasil pekerjaan Anda. Ya kan, ini sama-sama mengerjakan, tapi Pak bagikan untuk soal yang nomor 1 nanti dikerjakan oleh kelompok 2, dan soal yang nomor 2 akan dikerjakan untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang tampil pertama adalah kelompok 2. Berikan apa sudah. Dan kelompok yang lain silakan untuk menanggapinya sambil melihat pekerjaan dari kelompok yang lain. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
untuk kelompok yang lain silakan dilihat langkah-langkah dari kelompok 2 pada saat mempresentasikan dari pekerjaan mereka, ditanggapi, kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Ya, silakan diamati, mungkin ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ada. Oke. dari mana didapatkan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2X kurang 6? Ayo, silakan maju langsung tunjukkan ya, supaya lebih jelas mana yang adik Nando tanyakan. Yang mana? Yang ini. Oke, maksudnya, dari mana X pangkat 2 kurang 3X tambah 2X kurang. Nah, ya berikan hapus dulu untuk adik Nando. Oke. Ya, mungkin ya, silakan dijelaskan kalau dari mana X pangkat 2 kurang 3X sampai kurang 6. Dari mana? Kami mendapatkan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 kali 6 itu dari perkalian di sini, karena kami memakai perkalian penjabaran dari suku 2 dikalikan dengan suku 2. Kan di sini ada X tambah 2 dan X kurang 3. X dikali X sama dengan X pangkat 2. X dikali min 3 sama dengan min 3X. 2 dikali X sama dengan 2X, dan 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Dalam proses ini jika kita mengetahui ada angka yang suku yang sama, kita akan berubah menjadi X. Dijumlahkan, dijumlahkan jadi 3X min 3X ditambah dengan 2X, karena itu dia sejenis ya. Sejenis, variabelnya sama, pangkatnya sama, berarti dia sejenis, maka bisa dijumlahkan ataupun dioperasikan. Sehingga di sini min 3X tambah 2X itu kan dapat min X. Sudah paham? Paham. Oke, berikan hapus dulu untuk kelompok. Ada lagi yang bertanya? Sudah paham semua? Sudah Paham? Oke, karena sudah paham dari kelompok 1 sudah paham, ya berikan hapus dulu untuk kelompok 2 yang sudah tampil. Rumus yang seperti ini, Y sama dengan A kali X kurang B kali dengan X kurang I. Ini adalah rumus yang didapatkan dari kelompok 2, di mana itu adalah jika pada kurva atau grafik fungsi kuadrat itu dia melalui 2 titik pada titik potong pada sumbu X, 2 titik potong pada sumbu X. Ini di sini ada rumusnya, mereka tinggal pasang kelompok 1 juga seperti itu, dapatnya seperti itu. Oke, ya karena kelompok 2 sudah tampil, sekarang yang tampil lagi adalah kelompok 1. Ya berikan hapus dulu untuk kelompok 1. Oke, ya, sambil dihapus dulu papannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami selaku kelompok 1 akan menjawab soal yang diberikan kepada kami. Oke, silakan. Ya, untuk kelompok 2 silakan melihat hasil pekerjaan temannya dibandingkan dengan hasil pekerjaan kalian. Mungkin ada yang tidak sependapat, ada yang berbeda.
Terima kasih. Ini adalah hasil jawaban dari kami selaku kelompok 1. Kami persilakan jika ada tanggapan dari kelompok 2. Oke. Ya. Kelompok 1 mempersilahkan untuk kalian menanggapi hasil kerjaan mereka. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah setuju? Sudah sama maksudnya dengan yang pekerjaan mereka? Sudah sama? Ya. Sudah sama. Berarti tidak ada yang permasalahkan di sini ya? Ya. Ya, kalau tidak ada yang permasalahkan berarti sudah paham toh? Kalau sudah paham, ya berarti dianggap tuntas dan ini pekerjaan mereka ini sudah benar, ini sudah langkah-langkahnya sudah benar dan sudah mereka sudah paham dan menuliskan langkah-langkahnya. Oke, sudah. Oke, silakan dulu dan berikan arus dulu untuk kelompok yang pertama. Yang pastinya kita tetap semangat dalam belajar meskipun dalam matematika itu dianggap adalah sulit, dianggap susah, tetapi kalau kita saling kerjasama, kita saling membantu, kita saling semangat menyemangati satu sama lain, kasih permasalahan yang akan dihadapi dalam KPD dan bahan ajar sesulit apapun pasti bisa kita pecahkan bersama. Yang penting kita tetap semangat. Nah sekarang apa yang Anda dapat simpulkan tadi selama pembelajaran? Ada yang bisa menyimpulkan bagaimana? Saya Pak. Oke, nah. 2 titik potong terhadap sumbu X, P,0 dan I,0 bentuk persamaannya adalah Y sama dengan AX kurang P X kurang I. Kalau titik potong koordinat ke kurva parabola melalui 2 titik potong pada sumbu X, itu rumusnya yang bisa didapatkan itu adalah Y sama dengan A dikali dengan X kurang P kali dengan X kurang I. Artinya di sini kalau titik koordinatnya itu memotong di dua titik pada sumbu X, seperti yang sudah dikerjakan tadi kelompok 2 tadi. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke, iyalah. Koordinat titik puncak grafik X puncak, Y puncak, dan satu titik lainnya. Bentuk persamaannya Y sama dengan A X kurang X puncak kuadrat tambah Y puncak. Oke, ya, berikan aplaus dulu untuk semua yang sudah ya tadi amatan tadi atau kesimpulan tadi dari Aditya yang dia katakan tadi bahwa kalau pada menyusun fungsi kuadrat kalau titiknya itu ada titik balik. Kalau ada titik balik berarti rumusnya sama dengan ini. Y dikurang dengan YP. YP itu berarti Y puncak. Sama dengan A dikali dengan X kurang X puncak angkatkan dengan 2. Nanti tinggal dimasukkan seperti itu. Oke. Dan juga ada penerapan fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari yang telah Anda pelajari tadi. Dan di sini tinggal kita memasukkan nilai-nilainya sesuai dengan soalnya maksimumnya berapa, tinggal kita masukkan nilai-nilainya di situ. Oke, bisa paham toh? Bisa. Di sini Pak sedikit berikan ingatan lagi. Ingat kaitannya tadi bahwa untuk diskriminan kalau sama dengan 0 bagaimana? Dia akan menyinggung. Oke, menyinggung sumbu X. Ini menyinggung. Kalau menyinggung berarti dia ini. Menyinggung dia seperti ini. Ya. Oke, ini menyinggung. Oke. Dan juga ada tadi kalau D lebih besar 0. Lebih besar 0 berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Bisa seperti ini ataupun bisa seperti ini. Oke. Yang ini juga bisa juga seperti ini. Sorry. Artinya dia hanya menyinggung saja, tidak memotong. Dan kalau yang D-nya diskriminannya itu kurang dari 0. Tidak Tidak memotong sumbu X. Itu berarti gambarnya itu tidak memotong, berarti bisa saja seperti ini. Ini kan tidak memotong sumbu X.
tidak sampai. Oke? Ya. Ya. Walaupun seperti ini tidak begitu. Oke. Itu tambahannya. Dan ingat diskriminannya kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan juga ada A-nya, A yang lebih besar dari 0 dan A kurang dari 0. Kurvanya itu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Bisa diingat toh? Bisa. Tetap semangat untuk belajar dan belajar hari ini dan belajar ke depannya nanti. Oke. Karena kita sudah belajar tadi dan sudah menyimpulkan, Pak akan mengecek, Pak akan membagikan soal untuk sebagai mengecek kemampuan Anda setelah mempelajari dari pembelajaran tadi. Kerja dengan jujur ya. Ya. Oke. Silakan dikerjakan, kerjakan secara jujur, mandiri, dan tidak boleh kerja sama. Oke. Kalian pasti bisa. Tetap semangat. Ada yang kurang jelas dari soalnya? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Selesai tugasnya? Ya. Kalau sudah, Bapak akan kumpul mulai dari kelompok 2. Sambil Bapak akan memeriksa pekerjaan kalian, silakan dulu dibaca dulu. Mungkin ada yang sempat belum dipahami untuk bahan ajarnya di situ, silakan dibaca. Dan sambil menunggu, Bapak akan memeriksa pekerjaan dari kalian ini. Dari hasil pekerjaan yang Bapak sudah periksa dari hasil pekerjaan kalian, ini sudah ada yang sudah baik semua, sudah berbeda dengan hasil yang pertama yang rupanya ada pemahaman yang ada ilmu yang didapatkan, dan nilainya itu sudah mencapai standar, dan ada yang tertinggi nilainya. Sangat luar biasa pekerjaannya, dan kira-kira siapa menang? Siapa nilainya tertinggi? Ya. Tidak yakin dengan pekerjaan sendiri. Iya, kita sebenarnya harus yakin dengan pekerjaan sendiri. Iya, nilai yang tertinggi di sini ada 3 orang. Itu
Ada yang pertama itu adik Fernando 100. Adik Dela 95. Dan adik Jui 95. Yang lain sudah tuntas, dapat 75, ada 80. Dan jangan pernah kecewa, jangan pernah patah semangat bahwa kita berusaha untuk ya pastinya kalian juga akan sama seperti dengan teman-teman yang lain. Jadi kita tetap belajar, tetap belajar untuk kritis berpikir dan aktif. Dan siswaku sekalian tadi dari selama pembelajaran, siswaku sekalian sudah sangat luar biasa, sudah aktif, sudah saling membantu, bekerja sama dalam memecahkan permasalahan yang ada di PPD dan bahan ajar, dan itu perlu dipertahankan dan dikembangkan lagi. Dan bagi siswa yang nilainya masih di bawah, artinya sudah tuntas tetapi masih perlu peningkatan lagi, rajin-rajin untuk membaca referensi-referensi pembelajaran yang ada di internet. Bisa terbuka, gunakan waktu yang ada, jangan cuma menggunakan pembelajaran waktu Anda terbuang cuma akses yang tidak baik di internet. Dan pada saat ini sebelum pembelajaran kita ditutup, jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan, tetap bantu orang tua, ya meskipun ada kesibukan lain tetapi orang tua tetap kita bantu, karena orang tua itu sudah membiayai kehidupan kita, sudah menyekolahkan kita. Jadi jangan pernah sia-siakan untuk orang tua, karena tanpa orang tua pastinya kita tidak bisa bersekolah. Bisa kita bersekolah tetapi kita akan sibuk menyelesaikan tanggung jawab kita dalam sekolah itu sendiri. Jadi kita bersyukur kita masih punya orang tua. Dan HP-nya jangan digunakan cuma untuk main game, digunakan dengan waktu, dengan posisinya ataupun porsi yang baik. Bisa dipahami ini? Bisa. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, adik Dela untuk pimpin kita dalam doa. Kita sambil dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu sehingga pada saat ini kami berada sebagaimana kami ada. Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai proses pembelajaran, kiranya Engkau memberkati agar pelajaran yang diberikan kepada kami mampu paham. Kiranya Engkau memberkati juga guru kami yang mengajar kami, Engkau tetap membimbing dia agar semua tugas dapat dilaksanakan dengan seluruh rasa tanggung jawab. Hanya yang menjadi doa kami, ampuni segala dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah adik Dela sudah membawa kita dalam doa, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.